dengar lagu-lagunya Pink Floyd. Iya. Beatles itu penting, serius. Dengar lagu-lagu Pink Floyd. Sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Tidak ada karya saya. Maksudnya ini sekedar diskusi ya. Kalau misalnya kenapa Tara tertarik begitu? Coba tolong gali lagi. Karena ini cukup menjanjikan sebelumnya musik-musik tradisional. Nah ini juga kehilangan identitas nanti kalau tuh begini terus. Jadi tuh akan terus berfokus ke musik-musik yang memang ya itu soal orang kesukaan tuh. Tapi kita disclaimer dulu yang untuk narasumber dua ini kawan-kawan, ini memang sengaja dipasang kedua ini yang memang mungkin bukan ketertarikan kepada musik juga ya. Tong bahas nih agak random. Jadi Pak Husni ini dia seorang videografer juga menggeluti media. Juga seniman sih. Ini konteks musik audiovisual itu seniman. Iya. Orang kreator juga bisa disebut seniman. Jangan Orang sampai yang mencipta. Jangan sampai dong pikir memang Pak Husni ini pemain gitar, jangan sampai di sana dong kira Pak Husni. Terus Bang Ces juga ini penikmat ya. Ya saya lebih ke penikmat bukan seniman. Musik. Karena seniman itu definisinya orang yang sudah mencipta. Kami itu sudah punya lagu, Bang Husni sudah punya karya banyak. Biar penonton ini punya standpoint yang sama bahwa orang tiga di sini ini bercerita tentang bagaimana bercerita yang tong tertahu tuh. Tong coba bicara dari perspektif yang tong belum pahami hal itu. Karena musik-musik yang sekarang yang anda lihat ketika anda dengar ya, terus kita kasih contoh misalkan kita pelagu yang anda dengar atau Alan Darmawan pelagu atau siapa pelagu begitu anda dengar kemudian anda berimajinasi tentang ini video klip kayak apa begitu. Kira-kira itu anda sempat begitu kan edit video begitu. Musik cukup ini tuh karena kan kemarin bilang anda butuh musik-musik tradisional untuk backup nganape latar belakang musik di video itu. Kalau ini sebenarnya soal keresahan saja, soal keresahan bahwa kita ini tanpa sadar ternyata kita dibombardir habis oleh budaya-budaya dari luar. Contohnya saya kasih, karena saya sering buat video dan posting di sosial media, saya ukur ternyata orang tertarik itu pakai lagu apa misalnya, belakang lagunya itu apa. Ternyata India itu cukup punya pengaruh. Ketiga lagu India yang kita pakai, tanpa kita sadari, ini mempengaruhi budaya mereka mempengaruhi kita gitu. Istilahnya kita hanya lebih suka dengan irama-irama India, musik-musik India. Nah jadi ini soal keresahan saja sebenarnya kalau saya. Karena kalau musik itu kan soal selera saja, selera orang gitu. Dan kalau saya semua genre saya suka. Kalau baca cerita soal keresahan nih, keresahan karena memang beberapa tahun ke belakang ini saya lagi fokus ke dunia content creator dan lagi berupaya untuk membangun post branding lewat media sosial dan sebagainya. Karena itu terus mencari pola yang pas untuk bisa menciptakan satu karya yang memang betul-betul orang langsung dia ada tanda begitu istilahnya, branding yang punya tanda gitu. Jadi kita ketika dengar beberapa di YouTube beberapa lagu Tahi Umar, lagu Ternate yang sekarang dipopulerkan lagi di YouTube melalui AI, itu jadi tertarik gitu. Jadi tertarik dan kenapa sih seniman-seniman di Almar Selatan di Bacan sendiri yang menurut saya kita cukup punya keunggulan dari sisi budaya. Karena bayangkan saja kita punya berapa budaya ini kan, sekitar 22 kan etnis yang menetap tinggal di Kabupaten Almar Selatan. Kalau misalnya ini dibangun semua mesti ada yang mulai. Harus ada yang mulai. Tapi ini poin pentingnya tuh ketika nganap video bagus ya. Kalau musiknya hancur pasti penonton juga kurang enak nonton. Seberapa sulit karena memilih lagu. Musik tuh seberapa sulit karena untuk kalau setelah habis bikin video. Cari lagu apa ya? Itu lumayan bikin. Itu ini lagi menguras sekali. Karena kan sebelum Tomba edit tuh Tong harus ada punya feeling lagu apa sih yang pas untuk satu video yang Tong bikin. Harus Tong cari dulu lagunya. Nah, karena kadang-kadang Tong referensi musik yang terbatas misalnya kayak gitu. Terus kadang-kadang Tong kurang banyak mendengar musik. Jadi kalau edit video, kalau cari lagu tuh lumayan lah, cukup susah. Sebenarnya keresahannya lebih kembali ke budaya. Kenapa? Karena tadi India yang benuanya jauh dengan kita itu mempengaruhi kita di benua yang lain. Betul itu secara tidak sadar India berhasil mentransformasi budaya, identitas dan lagu
Ya. kan? Kan itu ada program identitas di situ, transformasi budaya. Ya kan? Ya maksudnya musik tadi menarik. Kenapa? Berarti Korea juga. Ya, kenapa dia ketika dengar dendang Lagu-lagu blues kan Eropa kan? Itu kan kayak kita terasa kayak kembali ke kampung halaman atau apa. Ya ada program identitas di situ. Jadi ada transformasi budaya. Bagaimana ente mau mempopulerkan budaya? Itu banyak sih lewat musik macam-macam. Kalau saya kan penasarannya sama Bung Hamid ini ya, karena kan siapa yang terkenal kan punya karya yang sudah cukup populer di Maluku Utara, dan ya circle cuman main di sini kan, di musik, di kafe. Kalau saya tuh penasarannya begini, apakah terhadap pikiran misalnya begitu menciptakan lagu-lagu yang soal kelokalan ya tadi. Maksud saya ini juga baik untuk daerah kita, karena kita membantu daerah untuk di branding melalui seni-seni musik yang berbahasa daerah. Ada ketertarikan kalau Bung Hamid? Kalau saya kayaknya enggak, bro. Soalnya genrenya kayak terus sekali. Terada. Kalau musik bicara idealisme lagi nanti. Tuh. Iya, tapi kita host di sini, Bang. Tuh. Jadi sekarang saya yang host. Saya enggak apa-apa, host juga bisa. Pokoknya ceritanya tak karuan ini. Host juga. Jadi kalau saya tertarik beberapa video saya juga atau beberapa konten juga ada yang coba bikin tentang video tentang daerah tuh, lagu-lagu daerah di cover ulang, di recycle ulang. Pernah bikin ya? Pernah. Sudah beberapa dari tahun-tahun kemarin sudah melakukan hal itu. Tapi kan kita harus lebih banyak membutuhkan talent itu, dia tumbuh harusnya. Begitu. Biar energinya orang itu makin besar untuk melakukan hal yang sama. Kalau ditumpukan ke satu orang saja tuh, saya pikir itu kerjanya agak ini berat. Jadi saya tuh lebih berpikirkan bagaimana anak-anak musiknya tuh tumbuh. Biar harus saya juga, tapi orang lain juga bisa melakukan hal itu. Kalau Bung Hamid genre apa? Genre musiknya apa? Kalau saya tuh British tuh Inggris lah ya, Inggris yang kayak gitu. Soalnya menutup kemungkinan banyak hal yang dipelajari dari situ juga, hal-hal tentang musik ya, entah dari diskografi musisinya. Itu yang bikin orang termotivasi untuk ternyata musik itu bukan cuma sekedar bunyi kan, tapi ada pelajaran penting di situ lagi. Misalkan kayak salah satu artis ya, namanya Prince, kemarin kita sempat diskusi, dia punya pikiran yang sangat berbeda sekali dengan musik, bahwa dia menganggap DP diri saja itu musik. Jadi ketika dia perform itu bukan cuma gitar yang dimainkan, tapi DP badan juga pokoknya. Jadi kayak ada hal-hal filosofis yang harus pelajari di dalam musik tuh ya, biar tuh makin kuat untuk peluk erat musik gitu. Kalau kan industri yang Bung Hamid jalani sekarang itu kan cukup banyak orang yang mendalami itu. Industri itu cukup menurut kita circle-nya banyak lah istilahnya gitu, kayak di Pulau Jawa, di Ternate, di mana-mana. Nah, maksud kita kenapa kayak sambil jalan itu kenapa musik-musik tradisionalnya diangkat sambil melakukan juga maksud kita musik yang internasional kayak begitu ya. Apa memang idealisnya bisa begitu? Ada sebenarnya kan, kalau bicara apakah bisa bikin musik yang lokal begitu, bisa, cuma kan ada dua pikiran yang di musisi itu. Dia biasanya tuh karena bikin musik untuk apa, itu filosofisnya begitu. Kalau nggak bikin musik untuk menyenangkan diri sendiri, cara memikirkan orang lain, bukan bikin musik untuk diri sendiri ya. Kalau di posisi saya sekarang itu bikin musik untuk saya berdiri kayak gitu, untuk memuaskan saya jiwa sendiri. Nah, terlepas dari orang suka dan terada ya, itu idealisme saya. Tapi kalau bikin musik untuk dijual, orientasinya berarti melihat market luar kayak apa. Komersil. Dah. Berarti kalau tadi itu menguntungkan, terus itu dia cocok dengan saya bisa bikin juga. Cara menutup kemungkinan itu bisa dilakukan juga. Tapi itu ekosistem harus ekosistem yang terjadi tuh. Kalau saya sadar betul tentang ekosistem. Tara semena-mena harus saya yang lakukan sendiri juga. Bagaimana pergerakan ekosistem itu terjadi. Kemudian harapan Pausni tadi itu bisa juga tercipta. Begitu, bukan cuma dari saya. Kalau saya saudara produktif juga kan masih ada generasi yang lain. Nah, itu yang lebih penting sih menurut kita. Ekosistemnya dulu dibangun. Ekosistemnya. Saya begini, ini soal musisi lokal ya, Maluku Utara, sekolahnya Maluku Utara. Saya pengalaman. Jadi ini ngobrol-ngobrol tadi, jadi dia menjadi apa ya, semacam saya refresh kembali kan. Saya dulu banyak bergabung dengan teman-teman seniman,
khususnya di bidang musik banyak sekali, sebagian besar mau putar band-band semua teman-teman. Tapi ketika sering berjalannya waktu, profesi berubah. Padahal kalau bilang hebat, mereka hebat. Itu ada berbagai macam genre, ada yang pop, ada yang aliran genre metal, macam-macam tuh. Ada yang alternatif rock. Serius banyak, termasuk itu Sevenel, Cocktail Folk itu banyak sekali. Dan itu bagus itu, dari gitaris, vokalis, ya kan lengkap. Cuman saya sempat bertanya ke beberapa teman, kenapa harus berubah? Alasannya macam-macam, ya kan? Ya, jadi saya lihat faktor paling penting itu mentalitas tuh. Mentalitas. Tapi pertama, Bung, ini penasaran sekali nih sebagai penikmat nih. Bung Ces ini bukan pemain. Bukan pemain ya. Tapi pernah gatal untuk mau pengen main ke terhadap begitu. Saya sempat terjun, tapi sekali doang. Sekali doang. Ya, saya tampil sebagai vokalis itu. Pernah jadi vokalis? Pernah. Jadi di mall yang lama kan di Ternate kan, saya pernah tampil situ. Ada band dulu itu namanya The Bad Peace gitu. Ya, kebetulan band itu yang terhimpun dalam. Orang biasanya kalau gila musik itu pasti gatal kan untuk main musik. Karena kan cuma satu kali nih Bung Ces nih, satu kali main jadi vokal. Tapi kita lihat referensinya kan tuh ngeri begitu. Ya. Apa sih nikmatnya jadi pendengar garis keras dibandingkan jadi pemain? Begini, saya terlepas dari suka dengar musik, ya kan, saya paling hobi dengar musik, serius. Bisa dibilang tiada hari tanpa musik dalam hidup. Musik, apapun aktivitas harus dengan musik, semacam instrumen. Tapi terlepas dari itu, Bung Hamid, saya kan waktu masih kuliah di Jogja kan, Malang, Jogja, saya sudah membaca beberapa biografi musisi klasik itu, termasuk itu Rebel Notes, catatan seniman pemberontak, baik itu Janis Joplin di situ, ada Jimi Hendrix di situ yang menulis, ada Kurt Cobain juga menulis. Di buku itu, ada siapa juga menulis, John Lennon, terus ada berapa seniman yang dikatakan pemberontak ya, yang menulis di buku. Maksud Jim Morrison, salah satu idola saya. Ya. Apa tuh paling berkesan di Jim Morrison? Jim Morrison ini orang kenal The Doors itu ya wajar, orang kenal The Doors begitu. Sampai sekarang ya telah hilang dalam pasar musik ya. Itu karena lagunya bagus, liriknya juga bagus. Coba teman-teman terjemahkan lirik lagu The Doors. Gila itu. Terlepas dari itu, Jim Morrison itu seorang pembaca yang kuat. Zaman sekarang mana ada musisi-musisi yang suka membaca buku. Jim itu pelah buku yang paling rakus, karya-karya Kafka, Sartre, karya-karyanya ya aliran-aliran kebanyakan aliran eksistensialisme. Itu dibaca oleh Jim Morrison. John Lennon juga pembaca yang paling rakus. Iya. Kau pikir Kurt Cobain itu bukan pembaca? Iya, wajar. Lirik yang paling dalami itu di Jim Morrison, tema-tema soal kebebasan. menurut band atau musisi apa yang paling underrated ya, yang paling terkenal tapi bagus tapi terkenal ya, band atau musisi bagus tapi terkenal yang anak-anak hasil itu wajib banget dengerin minimal sekali seumur hidup. Dengarlah Pink Floyd. Dengar lagu-lagunya Pink Floyd. Beatles itu penting. Serius, dengar lagu-lagu Pink Floyd sekali seumur hidup. Tidak ada karya, saya dengar banyak musik, tapi saya lihat, saya berapa kali terjemahkan di Google sekalipun parah, karena namanya Google kan. Tapi ada berapa penerjemah yang menerjemahkan lirik-lirik lagunya Pink Floyd. Gila itu, ya kritik soal masalah pendidikan. Terus itu banyak sekali lagu Pink Floyd itu, atau lagunya Mother, judulnya Mother itu, ibu itu. Ya kan, itu kan di situ kan dia semacam kritik terhadap pemerintahan. Ibu, apakah saya bisa menjadi presiden? Ya kan, macam-macam dipertanyakan di lagu itu. Pink Floyd itu penting sekali. Semua lagu-lagu Pink Floyd itu recommended playlist favorit bagi saya. Iya. Anak muda ya sekali seumur hidup lah minimal. Juga dengerin Beatles tuh bagus. Kalau terlepas dari anak muda ya, para musisi itu Beatles tuh bagus. Beatles juga bagus. Semacam instrumen buat pemusik modern sih. Biar bermusik tidak asal-asalan, bermusik tidak lebih cenderung komersil. Tapi bagaimana karya itu bisa berbicara sejauh mungkin. Bagaimana karya itu bisa mendobrak, karya itu punya muatan perlawanan yang kuat. Apa saja tentang hidup, kemapanan, macam-macam. Pemerintah melawan ketidakadilan, itu kan penting. Ya kan? Mendobrak ya. Iya. Musik itu keren jadi, itu. Jadi tidak sebatas musik itu membuat pendengar harus mengalami melankolis basi atau macam-macam, ya kan? Melankolis basi. Iya, melankolis basi. Ya kan?
Bung Husni kan tadi kan resah juga dengan hal ya musik memang harus itu punya muatan itu, tidak asal-asalan bermusik. Semua orang bisa bermusik, cuma sedikit yang terkenal karena memang orang serius. Siapa yang terkenal Ahmad Dhani? Ahmad Dhani serius, karya apa saja dia dengar Ahmad Dhani itu. Kan di podcast saya siapa kan itu koleksinya gila itu, baik pedangdut dia koleksi, ya kan, dari jazz di Ambon juga ada itu, gila itu Ahmad Dhani. Wajar lagu-lagunya bagus, kan dia sendiri bilang kalau bicara maskulin lagu-lagu saya lebih maskulin daripada Peter Pan. Sekalipun ada beberapa musisi-musisi yang komplain karena jiplakan Ahmad Dhani tapi bagus namanya seniman ya, meniru juga itu langkah bagus untuk berkembang. Saya berharap Hamid dan kawan-kawan kembangkan musik di Halmahera Selatan, kembangkan apapun caranya ya. Anda harus berdarah-darah dalam bidang itu. Iya, kalau memang itu jalan hidup kayak begini loh Bung, saya ini termasuk saya iri terhadap Bung Husni. Saya jujur saya selalu perhatikan kan dari kampanye sampai sekarang, ini aktivitas dia kan begini-begini saja, ya kan, kamera, pulpen, macam-macam, ini kehidupannya itu. Oh Husni, ya ini Husni, dia jadi kira sebagai jalan hidup. Sulit kita menemukan ada orang-orang yang berpegang teguh atau konsistensi sikap terhadap satu bidang. Iya. Ya, kalau Anda sudah memilih musik, ya udah, it's my life, jalan hidup saya kan.